Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata, penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Aku dipaksa jadi istri kedua, tapi istri pertamanya malah jadi sahabat balas dendamku. Hari itu, aku tidak menangis, bukan karena aku bahagia, tapi karena tangisku sudah kering sejak pagi ketika ibuku membanting map putih berisi undangan lamaran ke meja makan dan berkata, "Kamu mau selamat dari kemiskinan atau tidak?" Aku hanya menunduk. Di luar, tukang bakso lewat dengan teriakannya yang pelan. Aneh. Suara itu biasanya bikin aku lapar, tapi hari itu aku hanya mual. Namaku Ratna, 24 tahun. Sarjana yang belum sempat mencicipi dunia kerja. Hari itu, aku dijodohkan dengan lelaki berusia hampir 2 kali lipat dari usiaku. Arwan, pengusaha properti yang wajahnya lebih sering muncul di baliho dan brosur masjid daripada di rumahnya sendiri, begitu kata tetanggaku. Aku hanya tahu satu, dia kaya. Dan ibuku bilang, kalau kamu nolak, kamu durhaka. Jadi malam itu aku menikah, aku duduk di pelaminan seperti boneka, tersenyum dengan lipstik yang terlalu merah untuk wajahku yang pucat. Semua tamu bilang aku cantik, tapi tak satu pun yang tahu, kalau di dalam kepalaku, aku sudah memutar rencana melarikan diri berkali-kali. Sayangnya, tak satu pun berhasil. Rumah suamiku seperti istana, lantai marmer, dinding berukir, lampu gantung besar seperti yang kulihat di TV. Tapi tak ada suara, tak ada kehangatan. Dan yang lebih membuatku menggigil, di tengah kemewahan itu, ada perempuan lain yang tinggal bersamaku. Namanya Kinanti. Istri pertama. Aku menyebutnya perempuan yang tidak berkedip. Sejak aku masuk ke rumah itu, ia tidak pernah menatapku lama-lama. Tapi setiap kali kulihat matanya, aku merasa seperti ditelanjangi. Ia tidak marah, tidak menyapa, tapi tatapannya seperti berkata, "Selamat datang di neraka yang kusebut rumah." Malam pertama seharusnya tentang cinta, tentang tangan yang menggenggam dan kata-kata manis di telinga. Tapi malam pertamaku dimulai dengan Arwan berkata, "Kamu masih perawan, kan?" Aku diam. Ia tertawa kecil, lalu membuka baju dengan santai seperti membuka jas usang setelah pulang kerja. "Jangan banyak gaya, aku sudah bayar mahal. Aku ingin muntah." Tapi tubuhku membatu. Ia mendekat. Nafasnya berbau rokok dan kopi pahit. Tangannya dingin. Tapi tatapannya menyala, seperti singa yang hendak menerkam mangsa. Kupalingkan wajah, dan dalam hati aku menangis. Tidak keras. Tidak histeris, tapi seperti air bocor di sudut ruangan, pelan, diam, dan tak bisa dihentikan. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Badanku sakit, hatiku lebih sakit lagi. Aku berjalan pelan ke dapur, hanya ingin minum air. Dan di sana, di sudut meja, Kinanti sudah duduk dengan daster biru dan rambut diikat seadanya. Ia menyeduh 2 gelas kopi sachet, dan tanpa menoleh ia berkata, "Satu buatmu." Tanganku ragu mengambilnya, tapi aku butuh hangat. Kupikir ia akan mencaci, tapi ia hanya menyesap kopinya pelan, lalu berkata, "Waktu aku pertama kali masuk rumah ini, aku lebih muda darimu. Aku kira aku perempuan paling beruntung di dunia." Aku menoleh pelan, tapi ia tetap menatap ke arah jendela. Lalu dia tidur dengan pembantuku, lalu dengan sepupuku. Lalu dia pukul aku waktu aku tanya soal perempuan lain. Suaranya tenang. Terlalu tenang untuk luka seperti itu. Aku tak tahu kenapa aku menangis. Mungkin karena akhirnya aku tidak sendirian. Atau mungkin karena aku baru tahu rumah megah ini dibangun dari tangis perempuan. Ia menoleh padaku untuk pertama kalinya dan tersenyum kecil. "Tapi aku masih di sini. Karena aku menunggu yang seperti kamu." Aku mengerutkan dahi. "Seperti aku?" "Iya," katanya.
perempuan kedua yang belum sepenuhnya mati. Hari itu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa hangat. Bukan dari cinta suamiku, tapi dari cangkir kopi yang diseduh oleh perempuan yang seharusnya membenciku, tapi justru memilih menjadi temanku. Dan saat itu juga, aku tahu, aku bukan istri kedua. Aku adalah saksi kedua. Dan rencana itu, entah bagaimana, mulai tumbuh di antara dua cangkir kopi dan luka yang sama. Dan rencana itu, entah bagaimana, mulai tumbuh di antara dua cangkir kopi dan luka yang sama. Tapi luka yang sama tidak selalu bisa disembuhkan dengan pelukan. Kadang harus dibakar dulu sampai hangus, supaya tak tumbuh lagi. Hari itu Arwan pulang lebih cepat dari biasanya. Biasanya jam 9 malam, tapi kali ini jam 5 sore sudah berdiri di depan pintu dengan senyum dan tas kecil. Ia membawa oleh-oleh dari perjalanannya keluar kota. Buat Kinanti, selendang batik. Buatku, lingerie tipis berwarna merah marun. Aku tahu seleramu akan berubah kok, katanya sambil menyeringai. Tangannya mengelus rambutku seperti elusan pemilik pada hewan peliharaan. Ini buat malam nanti ya, jangan pakai alasan capek lagi. Kinanti melihatku dari dapur. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat jemarinya yang sedang mencuci piring menggenggam terlalu erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berkata pelan, "Kenapa tidak tidur dengan istri pertamamu saja?" Arwan berhenti membuka kancing baju. Wajahnya seketika gelap. "Jangan coba-coba ngatur aku, Ratna," bisiknya tajam. "Kamu ini istri, bukan ratu." Ia membanting lingerie itu ke lantai dan keluar kamar. Dan malam itu, aku tidur sendirian, tapi dengan senyum tipis. Karena akhirnya aku tahu, ia bisa dibuat marah hanya dengan kalimat pelan. Besoknya, Kinanti mengetuk kamarku lagi. Tapi kali ini bukan dengan kopi, melainkan dengan satu buah flash disk kecil. "Isi ini akan menjawab semua pertanyaanmu," katanya. Saat aku memutar isinya di laptop, jantungku berhenti berdetak sejenak. Ada video Arwan, bukan 1, bukan 2, tapi 6 video. Di hotel, di mobil, di ruang kerja, bersama perempuan-perempuan. Berbeda, dengan gaya yang sama. Bibirnya berkata manis, tangannya merayap, dan di akhir video selalu ada kalimat, "Jangan bilang siapa-siapa, istriku nggak tahu kok." Aku ingin muntah, tapi Kinanti hanya menatapku dengan mata kosong. Dulu, aku menangis, tapi sekarang aku cuma ingin dia tahu bahwa yang dia hina, yang dia pukul, yang dia permainkan, bisa lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Hari-hari berikutnya, aku dan Kinanti mulai main sandiwara. Di depan Arwan, kami bersikap dingin, seolah saling tidak suka. Tapi di dapur, di kamar mandi, bahkan di belakang jemuran, kami bertukar bisik dan rencana. "Dia punya rekening di bank kecil, atas nama kakaknya," kata Kinanti suatu malam sambil menyetrika. "Kamu pura-pura manja, minta ikut ke kantor, lalu curi dokumen itu. Kalau gagal, kita masih punya video. Tapi kalau berhasil, dia jatuh bukan karena kita menjerit, tapi karena kita tenang." Tapi rencana tidak pernah berjalan mulus. Suatu siang, saat aku sedang membaca buku di teras, ibu mertua datang. Perempuan itu datang dengan blus brokat dan parfum mahal, tapi wajahnya seperti sedang mencium bangkai. "Jadi ini perempuan kampung yang dijadikan istri dua?" katanya lantang, langsung duduk tanpa permisi. Aku diam, tapi hatiku terbakar. Dulu saya sudah bilang ke Arwan, jangan bawa masuk cewek sembarangan. Tapi dasar anak itu keras kepala. Aku ingin menewamai, tapi Kinanti muncul dari balik pintu, berdiri di belakangku. "Bu, saya yang minta Arwan nikah lagi," katanya tiba-tiba. Ibunya terkejut, aku pun begitu. Saya yang bilang, mungkin dia butuh mainan baru biar nggak sentuh saya lagi. Jadi salahkan saya saja. Setelah ibunya pulang dengan wajah penuh, amarah aku menatap Kinanti lama. "Kenapa kamu bilang begitu?" Kinanti tersenyum lirih. "Karena kalau kamu yang jawab, kamu bisa diusir. Tapi kalau aku yang jawab, paling-paling cuma dicaci.
dan aku sudah kebal. Hari itu aku makin paham, balas dendam bukan soal seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa lama kamu sanggup menahan sakit dan menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya dalam senyum. Dan saat malam kembali turun, aku menatap lingerie merah yang tergeletak di lantai sejak malam sebelumnya. Aku memungutnya, melipatnya rapi, lalu meletakkannya di tempat tidur Arwan. Di atasnya kutulis catatan kecil. Aku bukan selingkuhanmu, aku luka yang kau wariskan sendiri. Dan malam ini tidur sendiri saja, sebab besok aku akan memulai sesuatu yang bahkan mimpimu tak sanggup menampungnya. Aku matikan lampu kamar, tapi dalam hatiku satu nyala baru saja dinyalakan, api kecil, tapi cukup untuk membakar seluruh rumah jika ditiup dengan sabar. Setiap pagi, aku selalu menyiram tanaman di taman kecil belakang rumah. Bukan karena suka bunga, tapi karena itu satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas tanpa takut dilihat. Disinilah aku pertama kali bisa menangis tanpa suara, lalu tersenyum tanpa alasan. Tapi pagi ini berbeda. Kinanti keluar membawa ponsel jadul miliknya. Ia menyerahkannya padaku dengan wajah datar. Di dalamnya ada salinan percakapan Arwan dengan sekretarisnya. Aku tahu kamu bisa baca kode lebih baik daripada aku. Aku mengambilnya pelan. Tak ada kata sayang, tak ada emoji hati. Tapi di balik kalimat-kalimat formal seperti "tolong siapkan dokumen malam ini", tersembunyi rencana Arwan bertemu di hotel. Bahkan ada percakapan soal uang tunai yang akan ditukar dalam tas koper. Dan yang lebih menjijikkan, sebuah pesan singkat yang hanya berbunyi, "Jangan lupa lingerie biru yang kamu pakai malam kita di Bandung." Aku menutup ponsel itu tidak dengan kaget, tapi dengan perasaan seperti disiram air kotor. Dia selalu rapi, selalu bersih, tapi busuknya bukan di kulit, kataku. Kinanti mengangguk pelan. Makanya, dia tidak boleh jatuh karena suara keras. Dia harus jatuh karena pelan-pelan kita cabut satu persatu pijakannya. Hari itu, aku minta ikut Arwan ke kantor. Awalnya ia menolak, tapi setelah aku bersolek sedikit dan memakai parfum yang biasa, ia suka parfum murahan rasa vanila. Ia berubah pikiran. "Ya sudah, tapi jangan ganggu aku di ruang kerja. Duduk aja di sofa," katanya. Aku mengangguk. Dan sepanjang perjalanan, aku tak bicara. Tapi otakku bekerja lebih cepat dari biasanya. Di kantor, aku melihat bagaimana Arwan memainkan perannya. Di depan resepsionis, ia seperti bos yang hangat. Di ruang rapat, ia seperti singa yang mengaum. Tapi saat aku duduk diam di sofa ruangannya, mataku menangkap sesuatu yang tidak ia sadari. Ada 2 ponsel di mejanya. Satu yang biasa ia bawa ke rumah. Satu lagi yang selalu ia matikan ketika bersamaku. Saat ia keluar untuk meeting, aku berdiri pelan. Aku tahu kamera CCTV mengarah ke pojok ruangan, jadi aku berjalan ke sisi kiri meja. Membuka laci bawah, kosong. Tapi di dalam laci kedua, aku melihat map coklat bertuliskan, "Dokumen pribadi, AK." Tanganku gemetar saat menarik map itu. Di dalamnya ada catatan transaksi properti fiktif, nama-nama yang ternyata bukan pembeli, tapi pegawai bayangan. Beberapa tanda tangan terlihat mirip, seperti dibuat oleh tangan yang sama. Aku tidak tahu detail hukum, tapi naluriku tahu. Ini kotor. Kupotret satu persatu dengan ponsel kecilku yang sudah kusetel tanpa suara. Saat sedang memotret, tiba-tiba pintu terbuka. Jantungku nyaris copot, tapi ternyata bukan Arwan. Seorang pria muda berdiri di ambang pintu. "Maaf, saya kira ini ruang Pak Arwan." Ia berhenti, lalu menatapku. Matanya bersih, mungkin lebih bersih dari apapun yang pernah kulihat belakangan ini. "Oh iya, saya istrinya," kataku buru-buru. Ia tersenyum kecil. "Saya Raka, bagian logistik. Baru sebulan di sini. Kami hanya bicara sebentar." Tapi di detik itu, aku merasa sesuatu yang lama terkunci dalam diriku mulai retak. Aku belum jatuh hati, tapi aku tahu, aku masih bisa merasa. Saat malam tiba, aku pulang lebih dulu karena Arwan ada acara makan malam. Kinanti sudah menunggu di dapur dengan panci kecil berisi sope ayam. Kami makan sambil bicara, tapi malam itu aku tidak bisa diam. "Aku tadi lihat dokumen fiktif," kataku.
Kinanti terdiam. Dan aku juga bertemu seseorang. Kini ia menatapku. Lelaki. Aku mengangguk, malu. Cuma sebentar, tapi aneh. Rasanya seperti aku ingat siapa aku sebelum menikah. Kinanti tidak menertawakan. Ia tidak menyindir. Ia justru berkata pelan, "Kalau kamu ingat siapa kamu, jangan biarkan siapapun membuatmu." Lupa lagi, setelah makan, kami duduk di ruang belakang. Kinanti membuka laptop, menunjukkan padaku folder-folder yang ia susun selama bertahun-tahun. Aku simpan semua bukti, tapi aku butuh kamu untuk satu hal, menjadi wajah yang tak dicurigai. Aku mengangguk. Dalam hatiku, aku tahu, aku sedang berubah. Aku tidak lagi perempuan yang takut disentuh. Aku tidak lagi istri yang hanya diam. Ketika dipermainkan, aku mulai jadi versi diriku yang tak pernah Arwan duga akan tumbuh. Di balik kaca jendela, bayangan kami berdua terlihat samar. 2 perempuan, 2 istri. Tapi hanya satu tujuan, membuat lelaki yang mencabik kami berdua jatuh oleh luka yang kami jahit sendiri. Dan saat malam kembali turun, aku menulis di catatan harianku yang tersembunyi di bawah bantal. Aku bukan korban. Aku benih dari kehancurannya sendiri, dan aku sedang tumbuh. Aku bukan korban. Aku benih dari kehancurannya sendiri, dan aku sedang tumbuh. Tapi yang tak pernah aku sangka, benih itu ternyata tumbuh di tanah yang penuh duri dan darah. Sejak hari itu, Kinanti mulai memperlihatkan sisi lain yang sebelumnya ia sembunyikan rapat. Ia bukan hanya perempuan yang pernah disakiti. Ia adalah perempuan yang tahu persis cara menyembunyikan racun di dalam senyuman. Balas dendam bukan perkara emosional, katanya suatu malam saat kami menyusun folder bukti di laptop tua miliknya. Balas dendam adalah seni, dan kita sedang melukisnya dengan air mata. Hari-hariku berubah menjadi diam yang produktif. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan seperti istri teladan, menyambut Arwan dengan senyum lelah yang pura-pura hangat. Tapi di balik senyum itu, aku menghitung waktu. Setiap gelas yang kubasuh, setiap napas yang kutahan adalah bagian dari hitungan mundur menuju kehancurannya. Dan diam-diam, aku mulai menyimpan salinan data-data ke flash disk kecil yang kuikatkan di dalam bra dekat jantungku, tempat di mana dendam bisa terasa paling nyata. Raka, lelaki bermata bersih yang kutemui di kantor, kini mulai sering mengirim pesan. Bukan pesan genit, bukan rayuan murahan. Ia hanya menanyakan kabarku, menawari bantuan kecil, atau sekadar mengingatkanku untuk makan siang. Tapi dari caranya mengetik, dari ketidaktergesaannya dalam membalas, aku tahu, ini bukan sekadar perhatian. Ini bentuk penghormatan yang lama tidak aku rasakan dari seorang pria. Dan saat suatu hari aku membalas, "Terima kasih, kamu mengingatkanku kalau aku masih pantas diperhatikan." Ia menjawab, "Perempuan sekuat kamu tidak butuh dikasihani, tapi kamu layak dihargai." Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Bukan karena aku jatuh cinta, aku belum sampai ke sana. Tapi karena aku akhirnya sadar, aku masih punya nilai. Nilai yang telah lama ditelan oleh kekerasan halus bernama pernikahan kedua. Sementara itu, Arwan semakin lalai. Ia menganggapku telah jinak. Ia mulai membawa dokumen pulang, membiarkan ponselnya terbuka, dan kadang tertidur tanpa mengunci laptop. Semua itu adalah celah yang kami, aku dan Kinanti, gunakan dengan presisi. Kami bukan hanya mengumpulkan bukti, tapi menyusun narasi. Kisah tentang bagaimana seorang pria terhormat membangun kekayaannya di atas pemalsuan dokumen, perempuan, simpanan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang dibungkus ayat-ayat manis. Suatu malam, Kinanti menarikku ke kamar belakang. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah album foto, tapi bukan foto keluarga. Di dalamnya, potret perempuan-perempuan lain. Ada yang memakai seragam rumah sakit, ada yang tampak seperti guru. Semuanya punya satu kesamaan. Wajah yang tertunduk, wamarim yang nyaris kosong. Semua ini, tanyaku. Kinanti mengangguk. Perempuan yang pernah disentuh Arwan. Beberapa dengan paksa, beberapa karena dijanjikan pekerjaan.
Aku menutup album itu dengan tangan gemetar. Kenapa kamu simpan? Karena kalau aku mati, aku ingin ada yang melanjutkan. Tapi sekarang kamu di sini, jadi aku tidak harus mati sendirian. Aku tak tahu harus membalas apa. Tapi malam itu, aku tidur tanpa lampu, dengan album itu di bawah bantal, dan air mata yang pelan-pelan membasahi pipiku bukan karena takut, tapi karena marah. Dan marah adalah bahan bakar paling kuat untuk keadilan. Esok paginya, saat Arwan memintaku ikut ke sebuah pertemuan bisnis, aku menyanggupi. Tapi Kinanti memegang tanganku sebelum aku pergi dan berkata, "Jangan lupa siapa kamu, dan jangan terjebak dengan bayangan siapa dia." Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran mewah, tempat orang-orang berbicara dengan suara pelan tapi mata tajam. Aku duduk di sebelah Arwan, diam, memainkan peran istri yang patuh. Tapi saat lawan bicaranya, seorang lelaki berusia 50-an, menyebut, "Soal proyek yang fiktifnya harus dibungkus lebih rapi kali ini, aku tahu aku tak sedang duduk di tengah bisnis. Aku sedang duduk di atas kuburan yang belum digali." Di toilet restoran, aku memotret berkas-berkas yang sempat kusinggahi di meja. Saat kembali ke rumah, aku memperlihatkannya pada Kinanti. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku lama, lalu memelukku. "Kalau kamu pernah merasa tidak berguna," bisiknya di dekat telingaku, "hari ini kamu menghapus anggapan itu selamanya." Malam itu, aku tidak menulis apapun di jurnal. Tapi aku memandang wajahku di cermin cukup lama untuk melihat bahwa aku sudah berubah. Mataku tidak sepolos dulu. Tapi bukan karena kebusukan dunia, tapi karena aku sekarang tahu, perempuan yang diam bukan berarti lemah. Ia hanya sedang memilih waktu yang tepat untuk bersuara. Dan besok, waktu itu akan tiba lebih dekat dari yang Arwan bayangkan. Tapi ternyata, waktu punya caranya sendiri menyelipkan kegelisahan sebelum kehancuran benar-benar datang. Pagi itu, aku melihat Arwan duduk di teras lebih lama dari biasanya. Kopinya sudah dingin, tapi matanya terus mengamati dua burung pipit yang bertengger di pagar. Ia tak bicara, hanya memandangi mereka seolah sedang menilai siapa yang akan terbang duluan. Ada kerutan baru di dahinya. Ada rasa tidak percaya di dalam sorot matanya. Dan naluriku, yang sudah terbiasa membaca bahasa tubuh kekerasan yang halus, tahu, dia mulai curiga. Sepanjang hari, ia tak banyak bicara padaku, tapi gerak-geriknya berubah. Ia mengecek lacinya 2 kali. Ia memindai layar laptopnya sebelum kutengok. Ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi. Dan yang paling membuatku menggigil, ia mulai menciumku dengan cara yang berbeda. Bukan seperti pemilik, tapi seperti seseorang yang takut kehilangan kendali. Dan dalam tiap sentuhan itu, aku tak merasa diinginkan. Aku merasa dipantau. Kinanti menyadarinya lebih dulu dariku. Saat kami duduk di dapur, menyusun ulang data dan mengatur jadwal langkah berikutnya, ia berkata pelan, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Dan ketika lelaki merasa kekuasaannya diganggu, dia bisa jadi 2 hal, lebih buas atau lebih licik. Aku menelan ludah, jantungku berdebar. Kalau dia tahu kita bermain api? Kinanti menatapku dengan sorot yang aneh, seperti melihat anak kecil yang baru sadar bahwa dunia bisa membunuh tanpa darah. Maka dia akan buat kita terlihat seperti perempuannya yang gila. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di sampingku, Arwan bernapas berat. Sementara itu, pikiranku penuh oleh kemungkinan. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika ia sudah menemukan flash disk itu? Bagaimana jika aku tak sempat menyelamatkan Kinanti? Tapi lebih dari itu semua, ada satu rasa yang tak bisa aku abaikan. Takut kehilangan Raka. Hubungan kami tidak pernah menyentuh batas. Tidak pernah ada pelukan, bahkan tidak ada janji. Tapi kehadirannya membuatku merasa hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menulis sesuatu yang bukan tentang dendam, bukan tentang bukti, tapi tentang seseorang yang membuatku merasa layak untuk disayangi. Jika nanti semua ini berakhir buruk, biarlah aku tetap diingat sebagai perempuan yang sempat menyentuh kebaikan, meski hanya sebentar. Keesokan harinya, Arwan mengajakku sarapan bersama. Meja makan sudah tertata rapi. Ia memasak sendiri, hal yang belum pernah ia lakukan sejak aku masuk rumah ini.
Aku cuma merasa bersalah akhir-akhir ini, katanya sambil menyodorkan telur dadar. Kamu baik, Ratna. Aku tahu kamu pasti stres di rumah. Kalimat itu seperti pisau kecil yang dibungkus tisu. Aku tersenyum, lalu menatapnya balik. Aku bersyukur, Mas. Setidaknya, aku belajar banyak dari rumah ini. Ia mengangguk pelan. Belajar apa? Belajar bagaimana diam itu bisa sangat keras kalau kita tahu kapan harus berbicara. Kalimat itu membuatnya berhenti mengunyah. Tapi, ia tidak bertanya lagi. Dan aku tahu, ia sedang membaca ulang semua kenangan di antara kami, mencari petunjuk mana yang ia lewatkan. Ia sedang menduga-duga, menebak-nebak, apakah aku sudah tahu terlalu banyak. Dan benar saja, sore harinya, ketika aku membuka ponsel, pesan dari Raka masuk. Hati-hati. Tadi Arwan nanya-nanya soal kamu ke HRD. Katanya kamu terlalu dekat sama staff. Jantungku seperti disayat. Tapi aku balas dengan tenang. Terima kasih. Kalau aku tak sempat bilang ini nanti, setidaknya kamu sudah tahu. Aku bahagia pernah kenal kamu. Aku menutup layar ponsel dengan tangan gemetar. Bukan karena takut akan dituduh, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa dendam bukan hanya tentang membalas. Dendam adalah harga yang dibayar atas hidup yang tak bisa kita pilih dari awal. Dan malam itu, Kinanti mendatangiku dengan wajah pucat. Ia berkata pelan, hampir berbisik. Arwan mencoba mengakses laptopku, tapi dia gagal. Lalu ia menyerahkan padaku sebuah kunci kecil. Kalau besok aku tidak bangun, buka laci. Bawah lemari bajuku, di sana ada rekaman cadangan. Terakhir, aku menatapnya lama, merasa darahku berdesir. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Karena malam ini mungkin jadi malam tenang terakhir kita. Aku ingin memeluknya, tapi ia mundur. Kita harus kuat sampai akhir. Jangan menangis sekarang. Simpan air mata untuk hari dia jatuh. Dan saat itu datang, pastikan kita berdiri, bukan bersembunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan agar semua ini cepat selesai, tapi agar aku cukup kuat untuk melihat semuanya runtuh di depan mataku, tanpa kehilangan siapa diriku sebenarnya. Karena yang paling menyakitkan dari balas dendam bukanlah perjuangannya, tapi pertanyaan yang datang setelahnya. Apa aku masih utuh setelah semua ini? Karena yang paling menyakitkan dari balas dendam bukanlah perjuangannya, tapi pertanyaan yang datang setelahnya. Apa aku masih utuh setelah semua ini? Tapi pagi itu, aku tak sempat mencari jawaban. Karena Kinanti hilang, aku bangun dengan firasat buruk yang menempel di kulit seperti keringat dingin. Sepi. Tak ada aroma kopi. Tak ada suara langkah pelan di dapur. Aku menyusuri lorong rumah, memanggil namanya. Tapi hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Pintu kamarnya terbuka. Rapi. Terlalu rapi. Seolah-olah ia sengaja meninggalkan tempat itu tanpa jejak. Tidak ada catatan. Tidak ada baju yang hilang. Hanya lemari sedikit terbuka. Dan di laci bawah, kunci yang kemarin malam ia berikan padaku. Masih hangat dalam genggaman. Tanganku gemetar saat membuka laci. Dan di dalamnya, ada satu ponsel jadul yang terbungkus kain tipis, serta flash disk dengan label kecil bertuliskan, "Jika aku lenyap, ini bukan karena aku ingin." Hatiku seperti diremas. Aku tak tahu harus menangis atau marah. Lebih dulu, siang itu Arwan pulang lebih cepat. Wajahnya tampak tegang. Ia menyisir rumah seperti orang yang mencari dompet jatuh. Tapi dari caranya membuka lemari Kinanti dan menggeledah tumpukan buku, aku tahu ia juga kehilangan sesuatu. Tapi bukan istri, melainkan rahasia. Kamu lihat? Kinanti? Tanyanya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Aku menggeleng, pura-pura bingung. Dia nggak bilang apa-apa ke kamu. Aku menatap matanya, mencoba menemukan bayangan niat jahat di sana. Tapi yang kulihat justru ketakutan. Ketakutan seorang pria yang merasa singgasananya mulai bergoyang. "Jangan bohong, Ratna," katanya keras. "Kalau kamu tahu sesuatu, bilang. Sekarang, aku bisa cari dia sampai ke neraka." Kata-kata itu menghantamku, tapi aku tak gentar. Aku hanya menjawab pelan, "Mungkin dia tidak lari dari kamu. Mungkin dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri." Arwan mencengkeram lengan atasku. Kuat,
Tapi aku sudah siap. Aku tatap matanya tanpa berkedip. Kalau kamu sentuh aku lagi seperti itu, aku akan teriak. Dan kamu tahu tetangga kita tak akan diam saja. Ia melepaskanku. Tapi bukan karena takut pada tetangga. Ia takut karena akhirnya ia sadar. Aku tak lagi bisa dikendalikan. Malam itu aku menangis. Tapi bukan karena takut. Aku menangis karena kehilangan. Kinanti adalah satu-satunya alasan aku tetap bisa berdiri selama ini. Dan kini ia hilang, diambil entah oleh siapa atau oleh keputusan yang terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Tapi sebelum aku hanyut dalam duka, ponselku bergetar. Satu pesan dari Raka. Aku tahu Kinanti, dia bukan cuma istrimu yang pertama. Dia juga korban pertama yang pernah melaporkan Arwan. Tapi kasusnya ditutup diam-diam. Aku punya buktinya. Tapi kita harus bertemu. Segera. Dunia seolah berhenti, berputar sesaat. Kinanti bukan hanya perempuan yang bertahan. Dia adalah saksi pertama. Dan jika dia hilang, maka kebenaran bisa ikut lenyap bersamanya. Aku balas pesan itu. Besok pagi, tempat biasa. Jangan bawa siapapun. Dan malam itu aku tak tidur. Aku buka laptop, colokan flash disk Kinanti, dan membaca semua file yang tersimpan. Ada foto-foto luka, surat dari psikiater, rekaman suara Arwan mengancamnya saat ia hendak pergi. Bahkan ada tangkapan layar email yang ia kirim ke kantor polisi dengan subjek, "Saya tidak ingin mati sia-sia." Kata-kata itu membakar dadaku. Aku ingin membalas. Aku ingin Arwan tersungkur di depan semua orang yang pernah ia tipu dengan citra baik dan wajah teduh. Tapi lebih dari itu, aku ingin Kinanti tahu, jika ia pernah berdiri sendirian dalam ketakutan, kini ada aku yang siap berjalan di sisinya. Bahkan jika itu berarti melawan maut. Dan menjelang subuh, saat rumah masih gelap dan hanya suara detik jam yang terdengar, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau hari ini harus menjadi perang, maka aku akan menaruh peluru pertama yang melesat. Karena kini bukan hanya tentang luka kami. Ini tentang semua perempuan yang pernah percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan mereka, dan ternyata justru membunuh pelan-pelan. Dan saat langit berubah warna, aku tidak lagi berharap hari itu akan baik. Aku hanya ingin hari itu jujur. Kalau hari ini harus menjadi perang, maka aku akan menjadi peluru pertama yang melesat. Dan pagi itu, aku datang ke pertemuan dengan Raka tanpa riasan, tanpa parfum, tanpa senyum. Karena aku bukan lagi istri muda yang sedang belajar kuat. Aku adalah perempuan yang ingin tahu siapa yang membuat Kinanti menghilang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Raka datang lebih dulu. Wajahnya serius, jaketnya kusut, dan matanya seperti belum tidur. Ia menyodorkan sebuah amplop kepadaku. Sebelum kamu buka ini, kamu harus tahu sesuatu. Kinanti bukan cuma istri pertama. Dia dulu hampir jadi saksi kunci untuk kasus Arwan, tapi dia ditarik mundur karena tekanan dari orang dalam. Aku membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada salinan dokumen laporan polisi 7 tahun lalu. Nama pelapornya, Kinanti Dwi Larasati. Isi laporannya tentang pemaksaan hubungan seksual, penggelapan dana bisnis keluarga, dan ancaman pembunuhan. Tapi yang membuat tanganku dingin, di sudut kanan atas ada stempel merah bertuliskan, "Ditutup, kurang bukti." Aku menatap Raka. "Kenapa kamu punya ini?" Ia menghembuskan napas panjang. Karena kakakku salah satu penyidik yang dulu menangani kasus ini. Ia tahu kasus ini dibungkam oleh atasannya. Laporan itu benar, tapi Kinanti diminta diam. Dengan uang dan ancaman. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa pahit. "Kenapa kamu bantu aku?" Raka menatapku lama. "Karena kamu perempuan yang tidak lari. Dan karena kamu satu-satunya orang yang bisa teruskan langkah Kinanti." Dia tidak pergi untuk menyerah. Dia pergi karena dia ingin kamu aman saat kebenaran dibuka. Dadaku sesak, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya aku tahu
Perjuangan ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi. Ini tentang keberanian menyuarakan luka yang selama ini diminta untuk ditelan diam-diam. Aku pulang membawa amplop itu dengan hati seperti bom waktu. Dan saat Arwan pulang malamnya, aku duduk di ruang tengah, tidak beranjak. "Kamu tungguin aku?" katanya. Sambil tertawa kecil, aku mengangguk. "Aku cuma mau tanya satu hal." "Ya? Kenapa kamu tutup kasus Kinanti 7 tahun lalu?" Tawa di wajahnya langsung menghilang. Ia menatapku tajam, seperti binatang buas yang baru sadar kandangnya terbuka. "Kamu tahu dari mana?" Aku tak menjawab. Aku hanya meletakkan amplop di meja. Aku nggak datang ke rumah ini untuk jadi istri. Tapi ternyata, aku juga bukan lagi perempuan yang bisa kamu injak. Arwan bangkit dari duduknya. Wajahnya merah. "Kamu kerja sama siapa? Raka itu? Kamu kira kamu pahlawan?" Aku berdiri, jantungku berdebar. Tapi suaraku tenang. "Bukan, aku cuma perempuan yang sadar bahwa diam terlalu lama hanya akan membunuh satu orang, diriku sendiri." Ia mendekat, menahan lenganku. Tapi aku tidak mundur. "Lepaskan, Mas. Karena 1 detik lagi, aku bisa buat video ini viral. Dan kamu nggak akan punya cukup uang untuk beli semua mulut yang akan bicara." Matanya gemetar, tapi tangannya melepas. "Kalau kamu pikir kamu bisa jatuhin aku, kamu belum tahu aku siapa." Aku menatapnya. Aku juga belum tahu siapa aku. Tapi yang jelas, aku bukan lagi perempuan yang kamu pilih hanya karena tubuhku. Muda dan pikiranku bisa dikendalikan. Arwan pergi malam itu, entah kemana. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia berkata, "Kalau kamu teruskan ini, kamu dan Kinanti akan hilang tanpa jejak. Percaya." Tapi aku tidak gentar. Karena malam itu, aku dan Raka menyusun rencana. Kami siarkan dokumen-dokumen itu ke beberapa jurnalis. Kami kirim bukti ke aktivis perempuan. Kami siapkan segalanya untuk hari ketika semuanya pecah di depan publik. Dan ketika pagi datang, aku berdiri di depan rumah, menatap matahari yang pelan-pelan naik. Di tanganku, selembar foto Kinanti terlipat rapi. Di belakangnya, aku tulis, "Ini bukan tentang jatuhnya Arwan. Ini tentang bangkitnya semua perempuan yang pernah diminta diam. Ini bukan tentang jatuhnya Arwan. Ini tentang bangkitnya semua perempuan yang pernah diminta diam." Tapi di balik kebangkitan itu, ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harganya adalah seseorang yang kita anggap rumah. Pagi itu, notifikasi di ponselku tak henti berdenting. Video rekaman suara Arwan yang mengancam Kinanti telah beredar. Beberapa akun aktivis mengunggah ulang. Tagar Haksaka keadilan untuk Kinanti mulai naik perlahan di Twitter. Berita daring lokal menulis dengan judul menggigit, "Pengusaha properti ternama diduga lakukan kekerasan rumah tangga dan manipulasi bisnis." Aku membacanya tanpa senyum. Karena ini belum kemenangan. Ini baru alarm. Arwan tidak pulang sejak malam terakhir kami bertengkar. Tapi dari beberapa pesan gelap yang masuk ke emailku, aku tahu ia sedang mencoba membalikkan keadaan. Ada email dari alamat tak dikenal berisi ancaman. "Hapus semua unggahan atau kamu akan menyusul Kinanti." Dan di saat yang sama Raka mengirimiku pesan singkat. "Dia sedang sebar uang untuk beli kesaksian palsu. Hati-hati, kamu mungkin target selanjutnya." Aku gemetar. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Aku pergi ke kantor polisi dengan salinan laporan lama, ditambah bukti-bukti baru yang Kinanti kumpulkan bertahun-tahun. Tapi sesampainya di sana, petugas yang menerima berkas hanya menatapku, kosong. "Maaf Bu, kami akan proses sesuai prosedur, tapi ini laporan sensitif." Aku tahu arti kata sensitif di sini. Uang sedang bicara. Aku pulang dengan tubuh seperti kapas basah. Berat, lelah, hampa. Tapi saat tiba di rumah, sebuah amplop tergelincir di bawah pintu. Tanpa nama, tanpa alamat. Kupungut pelan. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto Kinanti dengan mata tertutup, duduk di kursi tua. Dan di sudut bawah foto tertulis tulisan tangan yang menggetarkan tulangku. "Masih hidup, tapi untuk berapa lama?" Kakiku lemas.
Dunia seperti membeku. Aku berteriak, bukan karena panik, tapi karena sesuatu dalam diriku pecah. Hancur, retak. Kinanti masih hidup, tapi ia sedang disembunyikan. Mungkin disiksa, mungkin dikunci di tempat yang tidak bisa aku jangkau, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah aku. Malam itu, aku duduk di kamar gelap. Raka datang diam-diam, duduk di lantai. Kami tak banyak bicara, hanya menatap layar laptop berisi folder-folder data yang kami simpan di beberapa drive. Aku bisa bantu sebar ini ke lebih banyak media, katanya pelan. Aku menggeleng. Kalau kita sebar sekarang, dia bisa balas lebih cepat. Kita butuh sesuatu yang dia nggak bisa sangkal. Bukti hidup Kinanti. Raka menghela napas. Kalau dia masih hidup, aku menatapnya. Tajam. Dia hidup. Aku tahu. Karena ikatan kami bukan sekadar teman senasib, tapi dua perempuan yang memilih untuk tidak saling menjatuhkan, walau mereka pernah dicintai oleh lelaki yang sama. Dan saat kamu pernah berbagi luka dengan seseorang, kamu tahu ketika jiwanya belum sepenuhnya padam. Raka memegang tanganku. Hangat. Aku nggak tahu kamu dapat kekuatan dari mana. Aku tak menjawab, karena bahkan aku pun tak tahu. Mungkin dari doa ibu-ibu yang pernah dicaci, mungkin dari tubuh-tubuh yang pernah ditindas diam-diam tapi tak pernah mengeluh, atau mungkin kekuatanku tumbuh dari cangkir-cangkir kopi yang kuseduh bersama Kinanti, malam demi malam, di meja dapur yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dan ketika aku menatap ponsel yang terus berdenting dengan kabar-kabar baru, aku tahu, satu hal pasti, perang ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Ini bukan tentang jatuhnya Arwan. Ini tentang bangkitnya semua perempuan yang pernah diminta diam. Tapi di balik kebangkitan itu, ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harganya adalah seseorang yang kita anggap rumah. Pagi itu, notifikasi di ponselku tak henti berdenting. Video rekaman suara Arwan yang mengancam Kinanti telah beredar. Beberapa akun aktivis mengunggah ulang. Tagar Rendaga Keadilan untuk Kinanti mulai naik perlahan di Twitter. Berita daring lokal menulis dengan judul menggigit, pengusaha properti ternama diduga lakukan kekerasan rumah tangga dan manipulasi bisnis. Aku membacanya tanpa senyum. Karena ini belum kemenangan. Ini baru alarm. Arwan tidak pulang sejak malam terakhir kami bertengkar. Tapi dari beberapa pesan gelap yang masuk ke emailku, aku tahu ia sedang mencoba membalikkan keadaan. Ada email dari alamat tak dikenal berisi ancaman. Hapus semua unggahan atau kamu akan menyusul Kinanti. Dan di saat yang sama, Raka mengirimiku pesan singkat. Dia sedang sebar uang untuk beli kesaksian palsu. Hati-hati, kamu mungkin target selanjutnya. Aku gemetar. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Aku pergi ke kantor polisi dengan salinan laporan lama, ditambah bukti-bukti baru yang Kinanti kumpulkan bertahun-tahun. Tapi sesampainya di sana, petugas yang menerima berkas hanya menatapku, kosong. Maaf Bu, kami akan proses sesuai prosedur, tapi ini laporan sensitif. Aku tahu arti kata sensitif di sini. Uang sedang bicara. Aku pulang dengan tubuh seperti kapas basah. Berat, lelah, hampa. Tapi saat tiba di rumah, sebuah amplop tergelincir di bawah pintu. Tanpa nama, tanpa alamat. Kupungut pelan. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto Kinanti, dengan mata tertutup, duduk di kursi tua, dan di sudut bawah foto tertulis tulisan tangan yang menggetarkan tulangku. Masih hidup, tapi untuk berapa lama? Kakiku lemas. Dunia seperti membeku. Aku berteriak. Bukan karena panik, tapi karena sesuatu dalam diriku pecah. Hancur. Retak. Kinanti masih hidup, tapi ia sedang disembunyikan. Mungkin disiksa. Mungkin dikunci di tempat yang tidak bisa aku jangkau. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah aku. Malam itu, aku duduk di kamar gelap. Raka datang diam-diam, duduk di lantai. Kami tak banyak bicara, hanya menatap layar laptop berisi folder-folder data yang kami simpan di beberapa drive. Aku bisa bantu sebar ini ke lebih banyak media,
katanya pelan. Aku menggeleng. Kalau kita sebar sekarang, dia bisa balas lebih cepat. Kita butuh sesuatu yang dia nggak bisa sangkal. Bukti hidup Kinanti. Raka menghela napas. Kalau dia masih hidup, aku menatapnya, tajam. Dia hidup, aku tahu. Karena ikatan kami bukan sekadar teman senasib, tapi dua perempuan yang memilih untuk tidak saling menjatuhkan, walau mereka pernah dicintai oleh lelaki yang sama. Dan saat kamu pernah berbagi luka dengan seseorang, kamu tahu ketika jiwanya belum sepenuhnya padam. Raka memegang tanganku, hangat. Aku nggak tahu kamu dapat kekuatan dari mana. Aku tak menjawab, karena bahkan aku pun tak tahu. Mungkin dari doa ibu-ibu yang pernah dicaci. Mungkin dari tubuh-tubuh yang pernah ditindas diam-diam tapi tak pernah mengeluh. Atau mungkin kekuatanku tumbuh dari cangkir-cangkir kopi yang kuseduh bersama Kinanti, malam demi malam, di meja dapur yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dan ketika aku menatap ponsel yang terus berdenting dengan kabar-kabar baru, aku tahu, satu hal pasti, perang ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Perang ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Dan seperti semua perang, yang tersisa pada akhirnya bukan kemenangan, tapi kehilangan yang tak bisa ditebus. 3 hari setelah amplop itu tiba, aku tidak lagi tidur. Aku hanya hidup dari suara notifikasi, dari potongan informasi, dari harapan bahwa Kinanti masih bisa ditemukan sebelum Arwan menyembunyikannya selamanya. Tapi Arwan lebih cepat. Tiba-tiba, di layar televisi nasional, ia muncul dengan wajah suci dan senyum santun. Diapit oleh 2 pengacara, dan 1 perempuan muda berhijab yang mengaku sebagai istri barunya. Ia menangis. Fitnah ini terlalu kejam. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Mantan istri saya mengalami gangguan mental, dan istri kedua saya hilang bersama pria lain. Tanganku bergetar saat menonton. Dadaku panas. Bukan karena ia berbohong, tapi karena dunia masih memilih untuk percaya pada suara yang lebih rapi. Aku tak marah. Aku hanya berdiri, menatap pantulan wajahku sendiri di layar TV. Dan pelan-pelan, aku tahu, ini saatnya. Aku dan Raka pergi ke satu tempat yang dulu tak pernah ingin kukunjungi. Studio siaran langsung sebuah kanal berita online. Tempat aktivis-aktivis perempuan biasa berbagi suara. Kupinjam ruang bicara. Kukirim semua bukti. Rekaman. Catatan. Foto Kinanti yang terakhir. Flash disk berisi suara ancaman, wajah lebam, dan pesan tertulis dengan darah di selembar tisu kamar. Dormandiarda, dan di depan kamera. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi menyebut diriku sebagai istri. Namaku Ratna. Dan aku adalah saksi hidup dari sistem yang membungkam luka-luka perempuan. Mataku tidak berkaca-kaca, tapi suara hatiku bergemuruh. Ini bukan tentang aku. Ini tentang Kinanti. Perempuan yang kalian panggil mantan gila. Tapi sesungguhnya, dia adalah korban pertama yang paling berani. Lalu kuangkat amplop. Itu tunjukkan fotonya. Dan jika dia mati, maka negara ini membiarkannya mati. Karena diam, karena tutup mata, karena suaranya kalah oleh uang dan pencitraan. Video itu tayang kurang dari 10 jam sebelum viral. Tagar Mahkamah Kembalikan Kinanti memuncak. Kantor polisi didatangi demonstran. Raka menghilang sejenak demi keamanan. Dan aku menunggu satu tanda bahwa semua ini tidak sia-sia. Dan tanda itu datang dalam bentuk hal yang paling sederhana, sebuah rekaman suara masuk ke emailku. Tanpa nama, tanpa kata, hanya suara napas berat. Dan satu kalimat lirih, aku masih di sini, Nah. Tapi aku tak tahu berapa lama lagi aku kuat. Hatiku jatuh. Tangisku pecah, tapi untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena harapan. Kinanti hidup, dan sekarang seluruh dunia mencarinya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Sore itu, aku berdiri di halaman rumah yang dulu penuh dusta. Kudongakkan kepala ke langit yang mendung, dan entah dari mana, datangnya aku tersenyum. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena aku tahu luka kami tak lagi tersembunyi.
Arwan akhirnya ditangkap seminggu kemudian. Bukan karena video, tapi karena seseorang, mungkin tangan Tuhan, membocorkan lokasi rahasia tempat Kinanti dikurung. Ia ditemukan lemas, tapi hidup. Kusut, tapi masih utuh. Dan saat kami bertemu kembali, di ruang putih rumah sakit dengan jendela kecil, ia menatapku tanpa kata. Lalu pelan-pelan tersenyum. Kita tidak menang, Ratna, tapi kita bebas. Dan di akhir semua ini, aku menulis satu kalimat di buku catatan yang dulu kusembunyikan di balik bantal. Kami tidak pernah ingin jadi pahlawan. Kami hanya ingin berhenti menjadi korban. Luka kami tidak akan pernah sembuh. Tapi kami tidak lagi menyembunyikannya. Karena luka yang dibiarkan bernapas bisa menjadi suara. Terima kasih telah menyusuri kisah ini sampai akhir.